selamat datang di Tangerang Talk. Episode kali ini merupakan episode yang paling spesial dari episode-episode sebelumnya karena saya kedatangan 3 bintang tamu sekaligus yang merupakan perempuan-perempuan kekinian Kota Tangerang. Yaitu ada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tangerang, yaitu Ibu Aini Suci Arwismansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kota Tangerang, yaitu Ibu Masturah Syahrudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya ada Ibu Yayat Herman selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sendiri ketua kelas. Kita kayak cerdas cermat ya. Iya benar ya Bu ya. Oke, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Puasa di minggu kedua lancar Masih ya? harus lancar. Harus lancar. Keluarga? Insya Allah. Keluarga aman Aman sentosa. Cuma menu buka masih bingung nih. Problema ibu-ibu begitu. Gitu ya. Iya, Tapi iya. mungkin kalau Bu Akil enggak kali ya, karena Bu Akil jago masak. Jago masak. Juara kemarin, Tapi juara tetap- 3 ya. Iya Bu, alhamdulillah. Hebat. Oke, karena ini spesial kali ini saya ingin bertanya terkait gimana sih perjalanan Ibu ya selaku ketua mulai dari PKK, GOW, Dharma Wanita. Mungkin Bu Aini dulu nih. Selama jadi ketua PKK dulunya sebelumnya wakil ketua ya Bu ya? Iya, tahun 2008 Bapak menjadi wakil, baru dari situ saya menjadi Ibu wakil ketua PKK. Karena kan memang aturannya setiap istri kepala daerah harus menjadi ketua dan wakil ketua PKK Kota Tangerang atau wilayah yang dipimpinnya seperti itu. Jadi dari situ saya menjadi wakil ketua PKK dan setelah itu 5 tahun kemudian 2018 Bapak menjadi wali kota, saya menjadi ketua PKK juga. Dan alhamdulillah sampai sekarang periode kedua sampai 2023 ya. Katanya nih Ibu waktu jadi wakil wali kota itu wakil ketua ya, ketua Betul. PKK itu di usia 26 tahun ya Bu ya? Betul. Masih muda banget. Iya, betul. Jadi itu apa ya? Kalau orang mungkin zaman dulu bilangnya kayak orang terpaksa gitu ya. Iya. Karena kalau umur seperti itu kan mungkin sekarang adik-adik seperti itu ya. Jadi ngerasa apa-apa sendiri, nggak perlu mengaji, belajar ngaji sendiri. Nah, setelah jadi wakil ternyata harus menjadi penasehat. Iya. Nah, penasehat pengajian Bu Ustazah semua gitu kan. Bingung gitu kan. Organisasi yang rata-rata umurnya 2 kali lipat dari umur saya. Itu betul-betul butuh kemampuan atau skill untuk bagaimana kita bisa menghadapi berbicara, cara bicara, cara bercanda pun berbeda. Jadi itu yang membuat saya awal-awal begini ya. Jadi Shock culture. iya agak shock gitu awal-awal. Jadi awal-awal tuh agak-agak nanti dulu deh ini siapa sih gitu. Karena biasanya kalau anak muda kan agak-agak ini ya, agak apa tuh yang kalau nggak mau bersosialisasi. Iya, Seperti itu. introvert gitu ya. Iya, tapi pas lama-lama saya mengerti bahwa dengan banyak berorganisasi, dengan banyak bertemu dengan orang-orang, ibu-ibu yang pengalamannya lebih jauh dari saya, itu membuat saya kaya akan informasi. Jadi saya hanya belajar lewat komunikasi, ngobrol sama ibu-ibu kader, ibu-ibu PKK yang sudah lama di PKK, itu membuat saya lebih percaya diri bahwa oh iya, saya insya Allah bisa menjalani organisasi ini. Karena organisasi ini organisasi yang dilandasi oleh keperempuanan. Rasa perempuan antar perempuan kan berbeda dengan kinerja bapak-bapak di kantor kan. Iya. Jadi itulah rasa yang saya dapatkan bahwa organisasi ini bisa berkembang dengan baik dan bisa ikut membantu program-program pemerintah ke depan seperti itu. Oke. Nah, saya pernah dengar di cerita katanya Ibu tuh dulu pernah diusir sama satpam memang Bu gara-gara parkir mobil sembarangan. Enggak gitu. Jadi dulu itu saya agak cuek. Saya itu baju make up, saya nggak pernah pakai make up. Mungkin agak sedikit tomboy. Terus saya lagi di jalan, saya ditelepon sama anak kantor, Bu wali kotanya nggak ada, kita butuh tanda tangan seperti itu. Karena posisi saya di jalan dan saya hanya mau ke rumah ibu saya, jadi saya hanya pakai celana jeans, kaos, dan nggak dandan gitu kan. Saya nyetir sendiri. Pas saya nyampe di PKK, saya parkirlah di tempat parkir yang biasa supir saya parkir. Oke. Iya. Cuma waktu itu saya yang nyetir. Jadi saat pas saya turun, satpamnya, Dek, mau kemana? Ini parkirnya Bu Wakil loh. Bu Wakil mau parkir. Saya cuma senyum, saya harap dia mengerti ini saya gitu loh. Ini anak dibilangin susah ya. Dek, jangan lama-lama ya. Iya, enggak, saya sebentar kok tanda tangan aja.
tetap nggak ngerti juga kalau itu saya. Akhirnya saya hanya tanda tangan, saya balik lagi ke mobil, saya bilang, Pak ini saya. Ini siapa Pak? Saya Bu Wakilnya. Loh kok beda? Mungkin karena memang ya itulah skill yang memang harus kita terus pelajari bahwa cara berpakaian, cara kita berdandan itu bukan soal kelas ya, tapi menandai bahwa siapa kita seperti itu. Jadi ya kita juga harus berhati-hati. Itu ada pelajaran yang besar yang saya tangkap sewaktu saya jadi wakil wali kota. Kata satpam ini ABG dari mana sih nih? Gitu kali ya. Dek. Itu fun fact. Nah, kalau Bu Wakil sendiri gimana Bu? Dulu kan Ibu sempat menjabat sebagai ketua PKK juga ya Bu ya, cuman di kelurahan dan kecamatan ya Bu ya, sampai akhirnya memimpin organisasi perempuan atau organisasi wanita di Kota Tangerang ini. Iya, betul. Pengalaman saya di organisasi, dulu pernah Bapak jadi RW 10 tahun, saya jadi ketua Posyandu, otomatis saya harus mengikuti apa yang perintah kata Bu Lurah ya gitu kan. Bu Wakil atau dulu kan Bu Wakil dulu Ibu Ketua Pokja atau Bu RW, tolong di sini kita mau ada seminar tentang TB paru misalnya. Saya pun harus hadir gitu kan, harus hadir ke Dinas Kesehatan. Alhamdulillah saya jadi ketua PKK kelurahan karena Bapak jadi lurah waktu itu. Setelah itu 5 tahun kemudian Bapak jadi sekda 2 tahun. Bapak jadi camat juga Cipondo 5 tahun. Alhamdulillah saya jadi ibu ketua tim penggerak PKK kecamatan. Setelah itu Bapak pindah ke Pinang jadi camat lagi juga 5 tahun. Kurang berapa bulan gitu kan. Saya jadi ibu ketua tim penggerak PKK kecamatan Pinang. Setelah itu alhamdulillah Bapak dipinta sama Pak Wali Kota atau Pak Arif ya. Jadi wakil wali kota Tangerang dan saya pun sekarang jadi jadi wakil ketua 1 tim penggerak PKK Kota Tangerang. Sebelum saya jadi ketua organisasi, dulu pernah ada juga sebagai wakil ketua organisasi GOW, waktu itu Bu Yurniasi. Setelah itu ada pelaturan dari Mendagri, yang jadi ketua GOW harus Ibu Wakil Wali Kota. Jadi Ibu langsung jadi ketua GOW itu ya Bu ya? GOW, iya. Terus gimana Bu tadinya memimpin ibu-ibu dalam skop kecil ya Bu ya? Sekarang wah organisasi Bayangkari juga di bawah ya Bu ya? Iya. Terus Persit yang memang punya latar belakang beda-beda nih Bu. Semuanya yang bergabung di GOW kita 24 organisasi. Semuanya berbeda-beda ya. Yang jelas pasti semua saya akan rangkul. Apapun bedanya gitu kan. Kita beralih ke Bu Sekda atau Bu Yayat nih. Bu Yayat sebagai ketua DWP ya Bu ya. Karena Bapak sebagai Sekda gitu ya Bu ya. Nah perjalanannya pasti panjang juga nih. Gimana Bu Yayat? Baik. Kalau saya untuk mengawali di organisasi Dharma Wanita ini semenjak waktu menikah itu kan tahun 94, jadi otomatis saya harus menjadi anggota Dharma Wanita, khususnya di Kota Tangerang. Di situ saya untuk mendukung karir suami, lama-lama Bapak menjadi camat di Kecamatan Karangtengah, itu mulainya dari awal ya, dari bawah menjadi camat, di situ jadi ketua PKK Kecamatan Karangtengah, lalu sebagai penasehat Dharma Wanita di Kecamatan Karangtengah. Berjalannya waktu, Bapak diamanahkan atau dipercayakan oleh Bapak Wali Kota Tangerang yaitu sebagai Sekda, dan alhamdulillah sekarang menjadi Ketua Dharma Wanita Persatuan di Kota Tangerang. Itu mungkin secara singkat aja ya. Kalau misalnya secara panjang banget ya Bu panjang ya? Banget kalau secara panjang atau perjalanan organisasi dari tahun 94 sampai sekarang tahun 2022. Berarti sudah 27 tahun saya berada di organisasi baik itu PKK dan Dharma Wanita Persatuan Kota Tangerang. Berarti dari cita-cita Bu Wali, terus Bu Wakil dan Bu Sekda juga semuanya by proses ya Bu ya pastinya. Proses. Gak ada yang tiba-tiba instan gitu Bu. Nah kalau dari Bu Yayat sendiri, ada kendala nggak sih Bu? Atau memang karena sudah terbiasa 20 lebih ya? 27 tahun. 27 tahun berada di DWP,
oh waktu jadi masih jadi staff kayak gini, terus sampai jadi ketua ada perbedaannya nggak sih Bu? Pasti ada lah. Untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai itu, terutama itu pasti ada proses perjalanan. Yang pertama adalah kita di kecamatan, ya bagaimana kita merangkul istri-istri dari ASN yang ada di wilayah kecamatan, kelurahan, dan itu mungkin perlu pendekatan dan supaya lebih baik lagi. Juga mungkin untuk di Kota Tangerang, yaitu kita selalu berhubungan dengan Dharma Wanita OPD yang ada di Kota Tangerang. Nah kalau Bu Ali sendiri tadi kan terpaut usia yang cukup jauh sama anggotanya justru ya Bu ya. Itu menjadi rintangan juga nggak sih sebagai ketua gitu Bu? Ya kalau Bu Wakil, Bu Sekda kan memang mereka berproses ya. Pertama dari Bu Lurah kayak gitu-gitu, ngerti organisasi seperti apa, menghadapi orang seperti apa. Kalau saya kan memang mendadak tiba-tiba menjadi ketua gitu kan, wakil ketua gitu. Nah dari situ awalnya memang saya merasa saya harus, karena memang wajib waktu itu. Akhirnya saya mencoba untuk komunikasi. Ya dari situ kita mulai tahu celahnya. Bagaimana sih? Kan kalau organisasi itu kan beda karakter, beda pola pikir, beda latar belakang. Nah komunikasi itu adalah senjata yang paling utama. Antara salah paham, beda tujuan kayak gitu-gitu ya. Mudah baper kadang-kadang ya Bu ya. Baper. Iya namanya ibu-ibu kan ada yang baper, ada yang sebenarnya berenergi gitu, semangat, tapi hanya salah informasi, hanya salah pengertian kayak gitu-gitu. Nah, kita belajar untuk mendisiplinkannya seperti ini. Pertama kita satukan dulu tujuan kita tuh apa. Visi, misi, tujuan dari organisasi kita itu apa. Jadi kalau udah satu tujuan, bisa satu mobil dong. Kayak Mbak Tifa mau ke Serang, saya juga bisa satu mobil kan. Kita bisa satu mobil. Nah, satu mobil itu kita tinggal komunikasikan yang baik. Maunya gimana, maunya seperti apa. Karena namanya organisasi udah ada tujuan, udah ada planning, visi misi sudah jelas, berarti kita tinggal menyamakan persepsi bagaimana kita menjalankannya seperti itu. Tinggal bergandengan tangan sama-sama. Namanya organisasi PKK itu adalah kepanjangan tangan pemerintah. Jadi kita sama-sama bersama pemerintah menyukseskan program-program pemerintah kepada masyarakat, seperti itu sih. Karena ini special card ini aku ingin bertanya nih Bu nih, sebagai perempuan ya kan, di momen apa sih Ibu yang kayak termotivasi gitu kayak, wah kayaknya saya harus jadi perempuan masa kini nih yang bisa merubah perempuan-perempuan lainnya gitu, atau enggak merubah stereotip perempuan di mata publik gitu. Saya merasa kan ibu-ibu nih kalau udah punya suami, punya anak gitu, nyaman dengan keadaan yang ada gitu. Kita terlalu nyaman, kadang-kadang kita tidak melihat bahwa zaman ini terus berubah dan terus berkembang. Jadi saya termotivasi untuk terus perempuan Kota Tangerang harus terus mengembangkan diri sesuai dengan zaman yang ada. Apalagi sekarang zamannya zaman teknologi ya. Kita bukan hanya untuk kita bersosialisasi, bersosmed, selfie sana, selfie sini, tidak hanya itu. Tapi kita juga bisa mengembangkan diri bagaimana kita mendidik anak-anak kita di zaman yang digital ini, generasi digital, karena kita nggak bisa sama mendidik mereka sama didikan kita itu pasti berbeda. Jadi kita harus punya punya ilmunya, jadi mengembangkan diri, melihat situasi, jadi belajar. Jadi kalau perempuan dibilang setelah menikah nggak belajar, salah. Jadi kita biarpun tidak bekerja, tapi kita belajar sampai tua, sampai mati. Karena kalau kita nggak belajar, kita akan mati stuck di zaman yang tertinggal gitu. Nanti kita akan tertinggal. Tidak hanya itu, jadi berkembang itu untuk keluarga, untuk membesarkan anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, untuk bersosialisasi. Sekarang kan rapat apalagi Zoom. Iya betul. Tapi yang punya usaha bisa juga mengembangkan diri dengan media digital itu. Digital. Jadi lebih bisa mendekatkan diri dengan zaman yang ada seperti itu. Nah kalau Bu Akil sendiri di momen apa nih Bu nih merasa bahwa saya harus membantu sesama perempuan di lingkungan Ibu lah minimal gitu Bu. Apalagi kan Ibu sebagai tokoh publik juga nih Bu ya di wilayah Kota Tangerang. Dalam momen-momen tertentu mungkin dalam ada suatu kegiatan gitu ya, terus kita ajak ngobrol, gimana nih kalau
di momen ini bagus nih gitu kan, kita adain acara apa gitu kan, supaya ibu-ibu yang ada di wilayah kita tertarik dengan kegiatan itu. Oke, di situ ya Bu ya, untuk memberikan contoh, untuk memotivasi juga perempuan untuk punya kegiatan yang positif tentunya. Kalau Bu Sekda di momen apa nih Bu nih? Kayak saya kayaknya harus menjadi Kartini masa kini nih gitu. Minimal untuk anak-anak, anaknya 2 ya Bu, cewek ya Bu ya. Baik, kalau saya momen yang paling penting karena saya ini full sebagai ibu rumah tangga, momen yang paling utama dalam saya, yang paling penting itu dalam pendidik anak. Itu, jadi itu ada kepuasan tersendiri bagi saya dalam mendidik anak dari balita sampai dewasa sekarang ini, alhamdulillah seperti itu. Dan lagi momen yang paling sangat dibanggakan yaitu apabila program-program kerja yang ada di Dharma Wanita Persatuan itu berhasil dengan baik. Itu aja. Itu ya Bu ya, sederhana tapi membawa efek yang luar biasa. Efek yang luar biasa, Apalagi iya. kan ibu-ibu rumah tangga bukan pekerjaan yang sepele ya Bu ya. Wah, Iya. 24 jam. Non-stop, 24 jam kali 7. Nggak ada libur, nggak ada cuti ya. Mau cuti juga susah. Mau healing-healing, mau me time nggak ada tuh ya Bu ya. Nggak ada. Apalagi kalau bulan Ramadan nih, kegiatan favorit apa sih Bu yang di keluarga Ibu lakukan gitu Bu? Memasak. Ibu masak, Insya Allah. cari-cari menu baru gitu ya Bu, Ya, masak menu baru, baru. lihat-lihat di Google gitu. Jadi kan kita menu ini lah. Anaknya sudah besar, enak. Kita taraweh, teriak-teriak. Kan biasa kalau anak kecil itu alasannya banyak ya. Jadi tarawehnya hanya berapa, 8 gitu kan, atau hanya berapa gitu. Jadi ya gitulah kehebohan kita. Kalau Ramadan ini momen apa Bu yang selalu teringat dalam keluarga Ibu gitu Bu, kalau Ramadan tuh? Kalau Ramadan ya kebersamaan, kita berbuka bareng, terus sahur bareng, itulah yang bikin kita merasa oh iya. Kita apalagi kalau anak saya kan banyak, ada 5 tuh. Waktu belum punya berkeluarga gitu kan. Oh iya, sama semua ada di rumah, berarti ada semua. Oh ada semua, ada satu dicariin gitu kan. Ya, sekarang udah keluarga pun kita kemarin buka hari pertama buka puasa bareng sama anak mantu dan cucu gitu kan. Di padatnya kegiatan Ibu dan Bapak masih sempat gitu ya Bu ya? Buka puasa bersama gitu? Oh iya, kita Alhamdulillah, sempat-sempat sempat-sempat kan. Terawih bersama juga masih Bu taraweh. ya? Kadang-kadang sholat yang biasa pun kita Sering berjamaah ya, usahakan Bu. berjamaah seperti itu. Oke, balik lagi ke organisasi, tadi kita udah ngobrol terkait keluarga gitu ya Bu ya. Nah kalau dari Bu Wali sendiri Bu sebagai ketua PKK, kegiatan apa sih Bu dari PKK yang memang berfokus pada pemberdayaan perempuan? Kita di PKK punya 10 program. Banyak ya? 10 program, ya. Pokoknya banyak, dari pengamalan Pancasila, sandang pangan, sampai kesehatan, semua ada di situ. Nah itu semua pengembangan. Pemberdayaan. Jadi pemberdayaan itu kan adalah pengembangan untuk wanita-wanita yang ada di Kota Tangerang seperti itu. Jadi dari kita berikan informasi apa sih yang terbaik buat keluarganya, apa sih yang terbaik untuk mendidik anak-anaknya, kayak Pokja 1. Pokja 1 kan pengamalan Pancasila. Bagaimana dia bisa mencintai negaranya. Bagaimana dia bisa mendidik balita, karena yang kita didik adalah keluarga yang punya balita, bukan balitanya. Jadi bagaimana sih si keluarga ini kalau punya balita, berarti masak-masakan makanan balita yang bervitamin, mencegah stunting. Bagaimana sih mendidik keluarga yang punya lansia? Kadang-kadang banyak orang lansia yang tidak dipelihara baik oleh keluarganya, oleh anak-anaknya. Jadi bagaimana kita mengajarkan anak-anaknya ini berbakti sama orang tuanya gitu. Kalau lansia tuh seperti apa, kita didiknya, sebagai anak tuh harusnya seperti apa, itu kita didik anak-anaknya. Dan kayak Pokja 2 itu ada anak PAUD, ada UP2K. UP2K adalah usaha peningkatan pendapatan keluarga. Jadi untuk keluarga-keluarga yang menengah ke bawah, kita punya program bagaimana sih kita berikan mereka motivasi agar mau berusaha dagang kue atau makanan atau apapun itu untuk meningkatkan pendapatan keluarganya. Kita kasih tahu caranya, kita kasih tahu pembukaannya, kita kasih tahu bagaimana mengendalikan keuangannya agar terus berjalan seperti itu. Ada Pokja 3 tentang makanan atau
tumbuhan, makanan yang bisa mereka konsumsi setiap hari. Pokja 4 adalah kesehatan dari semua keluarga, ayah, ibu, anak, lansia, itu kesehatannya ada di Pokja 4. Jadi pemberdayaan itu semua memang masuk dalam 10 program pokok PKK itu, paket komplit. Paket komplit. Iya. Nah, kalau istrinya mau cerdas pintar masukin ke PKK gitu ya Bu ya. Nah, itu dia. Jadi kader. Kadang-kadang bapak-bapaknya takut istrinya pinter. Iya ya Bu ya, takut Iya. kalah. Nah, itu tuh problematika zaman sekarang juga ya Bu ya. Katanya udah nggak usah pintar-pintar jadi perempuan gitu kan ya, ntar juga balik lagi ke dapur gitu ngurus anak gitu. Padahal kan nggak kayak gitu ya Bu ya. Enggak. Saya di mana-mana saya harus mengatakan bahwa mau kerja, mau tidak kerja, mau jadi ibu rumah tangga, mau jadi ibu pekerja, harus sekolah setinggi-tingginya. Kenapa? Karena kita mendidik generasi. Jadi yang pertama mendidik anaknya itu adalah ibu. Iya kan, bapak-bapak kan kerja, iya kan. Jadi bagaimana mendidik si anak ini, bagaimana generasi selanjutnya itu adalah tergantung ibunya. Ibunya pendidikannya seperti apa. Sekolah pendidikan tinggi untuk perempuan itu tidak hanya berlaku untuk dirinya sendiri atau pekerjaannya, tapi berlaku sangat berbeda pada generasi-generasi berikut. Seperti itu karena ibu mencetak generasi selanjutnya ya Bu ya. Betul. Nah, kalau Bu Sekda sendiri atau Bu Yayat ini gimana Bu? Program apa yang dilakukan? Apalagi kan Dharma Wanita ini kan menaungi istri-istri ASN ya Bu ya. Apakah program dari DWP ini juga seiringan dengan program pemerintah kota gitu? Kalau untuk program dari Dharma Wanita Persatuan ini, karena Dharma Wanita itu merekrut dari istri-istri pegawai negeri atau ASN. Jadi saya selalu melihat apa kebutuhan atau yang diperlukan oleh anggota-anggota dan pengurus-pengurus dari Dharma Wanita Persatuan Kota Tangerang untuk menambah ilmu, pengetahuan, dan lain sebagainya. Sedangkan di Dharma Wanita Persatuan itu sendiri kita dibagi 3 bidang, yaitu bidang pendidikan, bidang sosial budaya, dan bidang ekonomi. Nah, di situ kita selalu mengadakan kegiatan-kegiatan atau pelatihan-pelatihan yang kiranya bisa membangun, menambah wawasan bagi anggota Dharma Wanita Persatuan Kota Tangerang. Dan juga mungkin yang ada sekarang ini saya selalu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di Kota Tangerang. Oke, jadi jalin ngobrol sama Bapak bukan soal rumah aja ya Bu ya? Iya. Tapi ngomong soal kerjaan. Iya, soal kerjaan. Sekarang lagi yang gencar misalnya masalah vaksin. Nah, kita juga selalu mensosialisasikan vaksin gitu. Lalu stunting. Nah, kita juga mengadakan pelatihan-pelatihan stunting untuk anggota Dharma Wanita Persatuan. Jadi supaya mereka lebih tahu stunting itu apa gitu, kekurangan dari keluarga itu tentang stunting itu apa. Jadi kita selalu menyeimbangkan antara program pemerintah dengan program Dharma Wanita Persatuan Kota Tangerang. Agar tentunya segala program pemerintah di Kota Tangerang ini bisa berhasil ya Bu ya, dan bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Terakhir Bu Wakil, kalau dari program GOW apa Bu untuk pemberdayaan setiap anggotanya nih Bu? Karena banyak banget pasti ada 24 organisasi ya Bu ya? Iya, karena GOW mempunyai organisasi yang banyak gitu ya. Wadah dari GOW itu organisasi yang bergabung di GOW ada 24, banyak sekali. Di situ masing-masing pada punya skill masing-masing, punya kemampuan masing-masing. Misalnya kayak IPMI, dia kan bergerak di bidang pemuda perempuan gitu kan. Untuk bidang usaha, otomatis kan dia baliknya ke UP2K kayak gitu. Pemuda-pemuda yang mempunyai usaha lah gitu kan, seperti zaman sekarang kan lagi trennya tuh kopi di mana-mana ya gitu, tuh yang suka gitu ngopi ya, gitu kan, dimanapun dikejar tuh kalau yang suka ngopi tuh. Ibu juga suka ngopi ya Bu? Saya nggak ngopi Oh, betulan. Yang suka kadang-kadang, kita nggak kenal nih, padahal orang mana tahu gitu ya pada datang nyari kopi dikejar itu. Tapi suka nongkrong-nongkrong juga gitu Bu, di coffee shop gitu? Enggak, kalau ada teman aja misal dulu di mana di rumah gitu kan. Saya di kafe nih, oh iya ntar saya ke situ. Kalau enggak saya nggak nongkrong, malu. punya kafe Bu, punya kafe. Iya, malu anak bukan punya saya punya anak. Gitu, Kehilangan kegalauan katanya, kegalauan pandemik jadi bikin kafe gitu. Kegalauan pandemi Gitu punya aja kafe sih, akhirnya ya Bu ya. Saya iya. kegalauan pandemi ngapain ya Bu? cari jodoh. Download dating app ya. Nggak canda. Nah, terakhir Bu pertanyaannya. Mungkin terserah mau dari mana dulu yang jawab nih. Apa yang harus dimiliki perempuan masa kini nih Bu nih? Di era yang sekarang
dinamis banget. Terus segala informasi bisa secara gampang diakses, tapi kalau kita nggak pandai-pandai akhirnya kita terjerumus juga di sana. Sebagai perempuan, apa sih Bu, value apa yang harus dimiliki? Boleh teruskan, siapa dulu yang mau jawab? Saya dulu. Ibu dulu. Ibu. Rebutan kita. Kalau menurut saya perempuan sekarang emang bener ya, dinamika sekarang tuh luar biasa. Jadi kalau menurut saya wanita zaman sekarang harus cerdas dan mempunyai karakter yang kuat. Karena orang pintar belum tentu cerdas. Tapi kalau orang cerdas pasti pintar gitu. Dan itu bukan penyakit turunan ya, cerdas itu ya. Jadi nunggu jadi cerdas itu nggak mungkin juga. Jadi harus banyak belajar dan dipraktekkan. Kayak kita PKK sering mengadakan sosialisasi, sering mengadakan kayak semacam psikolog memberikan edukasi kepada kita untuk keluarga. Nah, itu harus dipraktekkan. Jadi setelah mendapatkan informasi, ilmu yang bermanfaat, kita praktekkan dalam rumah tangga. Nah, itu salah satu menuju bagaimana kita menjadi orang yang cerdas gitu. Setelah mendapat ilmu ya kita lakukan seperti itu. Cerdas itu bukan hanya dalam rumah tangga, tapi dalam menghadapi masalah. Cerdas dalam menyesuaikan diri di semua situasi, mau di tempat organisasi baru, mau di tempat sosial yang baru seperti itu. Cerdas dalam berumah tangga. Jadi insya Allah kalau orang tuanya atau ibunya seperti itu, dia akan melahirkan anak-anak yang cerdas dalam menyikapi masalah, cerdas dalam hidup dimanapun dia berada, dia akan hidup seperti itu. Oke, tadi berarti ada cerdas dan berkarakter ya Bu ya. Kalau dari mana nih, Bu Yayat apa Bu Masukkan dulu? Bu. Kayaknya hampir sama Ibu. Kita harus cerdas ya, menghadapi di zaman sekarang betul. Serba digital gitu kan. Iya betul Bu. Kayak saya sendiri kan orang tua kali ya, tua banget belum, tapi kalah sama cucu saya nih, pinter dan cerdas gitu ya. Kalau cuma ya, pinter Bu, ya? aja juga nggak cerdas Nggak cukup juga. ya, Bu, ya? Bener. Jadi ya ketinggalan zaman lah gitu kan, apalagi zaman sekarang. Saya bilang tadi zaman serba digital yang memang sekarang bayi pun harus ngerti HP ya Bu ya. Gadget gitu ya Bu. Iya, waduh bener, pinter gitu kan, pinter. Jadi ya itulah, ya kalau misalnya di zaman sekarang nggak boleh pinter HP juga salah ya Bu ya. Karena pasti kan ketinggalan anak-anak dan cucu kita gitu. Oke, jadi sebagai perempuan khususnya ibu gitu ya, harus juga melek akan teknologi. Kalau Bu Yayat sendiri apa Bu, value apa yang harus dimiliki setiap perempuan khususnya di Kota Tangerang? Baik, untuk Kartini masa kini, yang pertama harus berani. Di sini berani itu berani berbuat, berani bertanggung jawab, berani bertanya, dan berani berkarya. Lalu yang keduanya harus antusias, optimis. Nah itu mungkin untuk Kartini masa kini. Yang keduanya cerdas, seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Wali dan Ibu Wakil, memang perempuan harus cerdas gitu ya. Lalu yang ketiganya itu sederhana dalam bersikap dan sederhana dalam berpenampilan. Lalu yang ketiganya, yang keempat, berani dalam segala hal gitu ya. Iya. Jadi mencoba dulu, nanti takutnya Mencoba nyesel kalau dulu. nggak nyoba ya Bu. Iya, segala hal harus berani dalam segala hal untuk perempuan. Dan jangan sampai ketinggalan, kan sekarang perempuan sudah istilahnya mah bukan udah kesetaraan gender gitu ya. Iya. Nah di situ kita itu harus bersaing, dalam pendidikan juga kita juga harus peduli terhadap pendidikan dan lingkungan. Mungkin itu aja. Oke, luar biasa. Banyak tadi poinnya. Ibu dua, ada poinnya Bu Sekda, banyak banget nih Banyak poinnya banget. ya kan ya. Tapi memang Bu berani ya Bu, apalagi Berani, berani harus untuk mencoba. Jangan sampai kita menyesal karena nggak pernah nyoba. Mendingan Iya. coba tapi gagal daripada nggak pernah coba sama Nggak sekali. pernah coba sama Iya, sekali. betul. Betul. Adakah pesan dan lainnya Bu untuk masyarakat kita Tangerang ini secara general ya, baik laki-laki perempuan? Boleh Bu pesannya nih. Mungkin Bu Aini. Ya, jadi apa nih untuk Hari Kartini bukan? Iya, Hari Kartini boleh, Ramadan boleh. Ini untuk Oh, seluruh iya. masyarakat Kota Tangerang nih Bu. Ya, dalam menyikapi Hari Kartini, semoga wanita-wanita di Kota Tangerang atau sekaligus bapak-bapak di Kota Tangerang kita sudah menyadari bahwa pengaruh utama gender bukan lagi soal perempuan ini laki-laki, tapi kesamaan terhadap peluang
yang ada di wilayah kita atau di Kota Tangerang. Jadi mudah-mudahan Kota Tangerang begitu maju pesat, menghasilkan generasi-generasi yang terus memajukan Kota Tangerang menjadi kota yang lebih baik lagi, seperti itu. Oke, siap. Ada tambahan, Ibu? Baik. Ya. Untuk wanita-wanita, ini saya khusus wanita-wanita aja ya. Untuk wanita-wanita yang ada di Laki-laki Kota minggir. Tangerang, laki-laki juga boleh. Kita harus semangat, percaya diri untuk kemajuan di masa yang akan datang. Oke, Bu. Mas ada tambahan, Bu? Saya tambahin sedikit, khususnya untuk wanita di Kota Tangerang, boleh juga bapak-bapak ya, yang ada di Kota Tangerang. Nah sekarang zaman udah modern ya, jadi nggak ada istilahnya dulu laki-laki depan, perempuan di belakang. Tapi sekarang harus sejajar, Beriringan. nah, beriringan sama-sama, gandengan tangan. Kalau dulu kan kita mungkin pegang pundak, kena di belakang. Kalau sekarang kita harus pegangan begini. Luar biasa. Wah, menginspirasi sekali ya nih hari ini temanya Kartini ya kan, bareng ibu-ibu luar biasa, ketua-ketua dari organisasi perempuan di Kota Tangerang. Terima kasih Ibu Aini, terima kasih Ibu Sama-sama. Mas Dolo, terima kasih Bu Yayat. Saya kebiasaan manggil Bu Ali, Bu Akil, Bu Sekte, jadi keceplosan dulu loh seperti itu. Mohon maaf lahir batin sebelumnya Oh Ibu, iya, walaupun lahir batin. Belum lebaran ya? Lebaran ya Bu ya. Masih lama. Masih lama lebarannya, tapi nggak apa-apa Bu. Nah, buat Sobat Tangerang, jangan lupa terus untuk saksikan Tangerang Talk setiap hari Rabu jam 7:30 malam. Karena akan ada bintang tamu yang spesial lainnya di program Tangerang Talk ini. Saya Tifa Oliani pamit undur diri, sampai jumpa.